Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, total dana alokasi khusus, DAK, dan dana alokasi umum, DAU, mengalami pemotongan sebesar 49 miliar rupiah dari total anggaran 600 miliar rupiah. Salah satu instansi yang terdampak adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans, Toraja Utara, yang harus mengalami pemangkasan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dari total dana 3 miliar rupiah. Lantas, apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, di daerah tersebut? Kepala Disnakertrans Toraja Utara, Dedi Raru, membenarkan bahwa efisiensi ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk UMKM. Bukan hanya berdampak pada operasional kantor, tetapi juga bagi pelaku UMKM. Salah satu contohnya adalah pemotongan anggaran untuk program pelatihan bagi calon pekerja dan tenaga kerja yang sudah ada. Ujarnya saat ditemui di kantor Disnakertrans Toraja Utara, Jalan Kartika, Rantepao, Selasa, 18 Februari 2025. Selain itu, Dedi juga menyebutkan bahwa kebijakan ini turut memengaruhi program sosialisasi Disnakertrans kepada tenaga kerja dan pelaku usaha. Sosialisasi aturan baru dari pemerintah pusat, seperti kebijakan buruh terkena PHK yang mendapat upah 60%, juga terdampak. Kami masih akan membahas strategi efisiensi untuk menentukan kegiatan mana yang paling mendesak dan mana yang bisa ditunda, jelasnya. Kebijakan JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan pemerintah, PP, Nomor 6 Tahun 2025 yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Dalam aturan tersebut, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK, berhak menerima manfaat tunai sebesar 60% dari gaji terakhir selama 6 bulan. Program JKP ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mencakup manfaat berupa bantuan tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan keterampilan. Adapun dasar perhitungan upah yang digunakan untuk pembayaran manfaat JKP adalah gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal 5 juta rupiah per bulan. Jika seorang pekerja memiliki gaji di atas batas tersebut, maka pembayaran manfaat akan tetap mengacu pada batas maksimal yang ditetapkan. Untuk yang instruksi dari Pak Presiden ini, sampai sekarang kita belum koordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja, karena sementara kita ini mau menyesuaikan dulu dengan refocusing yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jadi kita akan menyesuaikan anggaran dulu, baru kita mungkin turun ke lapangan untuk mensosialisasikan sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, berarti dalam waktu dekat mungkin ada pembicaraan lebih lanjut dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bang, atau seperti apa, Bang? Ya, pasti. Kita akan secepatnya adakan pertemuan dengan BPJS Tenaga Kerja untuk membicarakan hal ini, karena ini sangat penting bagi para pekerja yang terkena dampak dari kalau masalah itu kita masih sebentar kita akan rapat untuk menyesuaikan kembali sesuai dengan program-program prioritas ke depan. Karena kalau umpamanya sekarang yang ada di sama kita ini akan ada terpotong sebagian begitu banyak kita akan terpotong dan kita akan menyesuaikan sesuai dengan porsi anggaran yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi sekitar 3 miliar. 3 miliar yang terpotong. Enggak, ada total dana. Total dana 3 miliar, terus kira-kira dari 3 miliar itu berapa yang terpotong, Bang? Sekitar berapa kalau boleh saya tahu? Mungkin sekitar 1 miliaran lah. Sekitar 1 miliaran ya. Siap. Terus ke depan, Bang, berarti pelaku-pelaku usaha juga nanti akan dipanggil mengenai membahas hal ini atau sosialisasikan hal ini atau seperti apa, Bang? Ya, kita akan panggil teman-teman di pelaku dunia usaha untuk mensosialisasikan masalah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.